Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Onion Channel hari ini, Jumat 13 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, seorang imam sekaligus pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berbicara tentang dosa seksual, dalam hal ini perzinahan. Kalau firman tadi diartikan secara harafiah, pastilah hukuman atau tindakan itu sangat berat dan kejam. Lalu bagaimana kita harus mengartikannya? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan jelas menghendaki kita membuang dosa ini. Dan itu terlihat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudara yang terkasih, perzinahan adalah lambang ketidaksetiaan. Ini berlawanan dengan sifat Allah yang adalah setia. Allah menginginkan manusia hanya menyembah kepadanya saja, bukan ilah lain. Begitupun manusia seharusnya setia kepada pasangannya saja, bukan kepada pasangan lain. Suami seharusnya setia kepada istrinya saja, bukan kepada perempuan lain. Inilah dasar dilarangnya zina. Saudara-saudari yang terkasih, perzinahan merupakan tanda pelampiasan nafsu seksual yang tidak terkendali. Pemuasan keinginan diri sendiri merusak perasaan hati dan menghancurkan masa depan kehidupan. Ini adalah sifat-sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Allah ingin membantu manusia dalam hal mengendalikan nafsu zina. Yesus Kristus telah mengajarkan bagaimana seharusnya mengekang nafsu seksual, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Matius bab atau pasal 5 ayat 28. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita belum pernah berzina secara fisik, kita merasa layak untuk disebut orang beriman. Namun pernyataan Yesus Kristus tadi bahwa kita mungkin saja pernah berzina di dalam hati, namun nafsu ada di dalam hati. Oleh sebab itu, Yesus menekankan keinginan terhadap wanita lain yang ada dalam hati adalah perzinahan. Hukum Taurat menekankan perzinahan secara lahiriah, sedang Yesus melengkapinya dengan perzinahan di dalam hati. Hal ini menandakan bahwa Allah sudah memperhitungkan sebagai dosa ketika manusia sudah memikirkan zina di dalam hatinya, walaupun secara perbuatan belum dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Injil Matius bab atau pasal 5 ayat 28 adalah memandang perempuan. Jadi bukan memandang perempuan atau laki-laki. Yang disalahkan oleh Yesus Kristus bukanlah pikiran mendadak yang mungkin dibisikkan oleh iblis ke dalam pikiran seseorang.
bukan juga keinginan yang tidak senonoh yang muncul dengan tiba-tiba. Yang dimaksudkan adalah pikiran atau keinginan tidak senonoh yang disetujui oleh kehendak seseorang, yaitu keinginan amoral yang akan dilaksanakan jika ada kesempatan. Keinginan dalam hati akan kenikmatan seksual yang haram, bila direnungkan dan tidak dilawan adalah dosa. Lalu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara membuang dosa ini? Apakah cukup hanya dengan berdoa? Berdoa mohon kekuatan Allah untuk mengatasi hal itu baik-baik saja. Namun, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa maksud kata-kata dalam firman Tuhan tersebut. Kata menyesatkan dalam bahasa Yunani, terjemahannya adalah menyebabkan kamu berdosa atau membuat kamu tersandung. Kemudian, arti dari ungkapan mencungkil mata kanan dan memenggal tangan kanan. Mata kanan dan tangan kanan menunjuk pada dosa-dosa yang paling menyenangkan dan paling disukai. Maka perintah ini tidak boleh diartikan secara harfiah. Arti yang umum dari teks ini adalah ambillah tindakan drastis untuk membuang apapun yang secara alamiah akan mencobai engkau ke dalam dosa. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita tahu akan apa yang dimaksudkan, di samping tekun berdoa memohon kekuatan Tuhan, kiranya tindakan drastis harus kita jalani untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, janganlah masukkan aku dalam pencobaan, sehingga aku jatuh dalam dosa, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.